Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Bintan dari kelas MIPA 1. Saya akan mempresentasikan bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5, integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan fasilitas bangsa yang tidak dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan Tunggal Ika harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme yang berlandasan dengan kekuatan spiritual. Alat pemersatu bangsa yang pertama adalah Pancasila, yang kedua bendera merah putih, yang ketiga bangsa Indonesia, 4 lambang negara, 5 lagu kebangsaan. Landasan hukum untuk hidup menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama Pancasila ketiga, yang kedua UU No 3 tahun 2002, UU NI 23 tahun 2019, UUD NRI tahun 1945, pasal 27 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1. Pengertian integritas nasional. Yang pertama, bagi politis, penyatuan berbagai kelompok sosial dalam suatu wilayah membentuk identitas nasional. Kedua, antropologis, penyatuan unsur kebudayaan yang berbeda kesenian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Faktor pembentuk integritas nasional. Yang pertama, kesamaan sejarah. Dua, simbol, lambang, lagu, bahasa. Yang ketiga, semangat persatuan dan gotong royong. Dan 4, mencintai tanah air. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurang menghargai perbedaan. Yang kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan adanya ancaman dari luar. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Syarat integrasi nasional. Norma dan nilai sosial dijadikan pedoman. Yang kedua, merasa bila saling melengkapi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan. Bab 6, ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah posisi sekaligus ancaman sebagai ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi dalam Indonesia datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer itu ancaman yang berupa fisik. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, sabotase, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk ancaman yang sering terjadi atau cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah. Ancaman non-militer memiliki pada akhirnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa. Secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya terdapat di dimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer, pengaruh lifestyle dari orang luar. B. Ancaman di bidang Polexos Budhankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau militer memiliki karakteristik yang berbeda. Ancaman militer berupa fisik dan ancaman non-militer yang tidak terlihat seperti ancaman sosial, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Ancaman ada 5, yaitu 1. Ancaman di bidang ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya, dan kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional.
peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi dengan hati yang ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di antaranya tidak membeda-bedakan keberagaman. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Bab 7. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 7. Wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara di Indonesia sangat penting sebab wawasan Nusantara sendiri sebagai wawasan Nusantara bangsa Indonesia dan berwujudan dari kepulauan Nusantara berbagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dan menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Wawasan Nusantara mempunyai tujuan nasional di segala kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan daerah. Asas wawasan Nusantara ada 6, yaitu kesetiaan, kerjasama, solidaritas, kejujuran, keadilan, serta kepentingan yang sama. Aspek-aspek Trigata. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alamnya. Aspek-aspek Pancagatra ada 5, yaitu ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan budaya. Sekian, terima kasih.